Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Meskipun di rumah saja, kita tetap semangat. Semangat dalam apapun, terutama semangat dalam belajar. Oke, ini kita adalah pertemuan pertama di mata kuliah Kajian Budaya dan Media. Seperti apa sih gambaran daripada Kajian Budaya dan Media ini? Oke, kita akan langsung saja ya, biar tidak lama-lama akan bahas. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan diri dulu bagi yang belum kenal. Mungkin teman-teman bisa menyimak sebentar. Oke, ini nama saya Mansur Hidayat, tempat tanggal lahir Demak 8 Februari 1991, beralamat di Jepara, alamat keduanya di Kudus, kemudian sehari-hari sebagai dosen ilmu komunikasi di Prodi KPI di IAIN Kudus. Email yang bisa teman-teman kontak kalau ada perlu apa-apa bisa ke mansurhidayat.id@gmail.com dan mansurhidayat@iainkudus.com. Ini beberapa kurikulum vitae saya tentang pendidikan formal. Terakhir, saya mengambil program Master of Art di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada konsentrasi kajian komunikasi dan masyarakat Islam. Sementara terakhir dari pendidikan formal saya kemarin baru saja saya mengikuti pelatihan Training for Trainer Cek Fakta Google News Initiative dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Oke, itu sekilas singkatnya ya. Sementara untuk kegiatan saat ini, saya sebagai editor jurnal At-Tabsyir, sebagai editor di jurnal Konseling dan Religi, sebagai reviewer di jurnal Empower IAIN Cirebon, sebagai pengurus LPTNU, sebagai pengurus ISNU, sebagai sekretaris umum Gus Wahib Institute, kemudian juga sebagai pelatih cek fakta dengan tools online yang kemarin baru saja saya diundang dari dapat undangan dari Google untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi se-Asia Pasifik dalam cek fakta ini. Nah, kemudian selain itu juga sebagai khotib di Masjid Darul Hikmah dan Masjid Kampus IAIN Kudus, atau sesekali juga di masjid yang lain. Kemudian juga mengajar tentang kajian tafsir Jalalain. Ini kajian rutin di masjid dekat tempat tinggal saya di Kudus, dan pernah juga mendampingi program PKUR dan PUMP di Yayasan Baitul Mal BRI Kanwil Jawa Tengah. Kemudian juga beberapa kali diundang sebagai narasumber di berbagai forum acara, entah sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja ke tema kita kali ini. Kita akan belajar tentang kajian budaya dan media. Kalau teman-teman lihat gambar ini, kira-kira nanti yang dibahas apa sih di kajian budaya dan media kali ini? Nah, teman-teman bisa melihat dari gambaran ini apa sih yang terfikir di benaknya teman-teman, imajinasi seperti apa dari penggambaran budaya itu. Kalau kita lihat di KBBI, budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi, juga diartikan sebagai adat istiadat, juga diartikan sebagai sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, yang beradab atau maju. Kemudian diartikan juga sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah. Nah, itulah budaya, kurang lebihnya seperti itu. Definisi singkat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
mengartikan budaya ini. Sebetulnya ada banyak sekali definisi atau paparan daripada ahli mengenai konsep budaya itu, mengenai pengertian daripada budaya. Ada ragam banyak perdebatan makna tentang budaya itu sendiri. Tapi dalam konteks semiotik, budaya dapat dipandang sebagai ringkasan atas kegiatan simbolis yang terarah, dilakukan secara bersama-sama oleh semua anggota masyarakat, dapat dipelajari dan diajarkan dan disalurkan ke semua anggota masyarakat, serta dapat digunakan oleh sebuah kelompok pada masyarakat pada waktu dan tentunya tempat tertentu. Ini penjabaran lain daripada pengertian budaya itu sendiri. Kalau tadi tentang budaya, sekarang tentang media. Media ya. Media itu apa sih? Media di Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai alat. Diartikan juga sebagai sarana komunikasi. Diartikan juga sebagai yang terletak di antara dua pihak. Diartikan lagi juga sebagai perantara penghubung. Jadi ini pengertian daripada media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, karena budaya itu berkembang terus. Nah, ini yang lagi hit saat ini, sedang banyak digunakan oleh orang di seluruh dunia, adalah new media. New media atau internet ini ternyata bisa menghubungkan orang dimanapun berada, tentunya dengan paket kuota ya. Jadi teman-teman mesti bayar di sini. Atau kalau yang mau gratis ya bisa numpang pakai wifi-nya tetangga atau dari wifi kampus. Nah, itu bisa digunakan juga. Ya, intinya new media itu untuk agar kita bisa saling terhubung dengan sebuah perangkat. Nah, di perangkat tersebut isinya juga macam-macam. Nah, isi yang macam-macam itu tersendiri ternyata juga dinamai media. Sampai di sini cukup punya gambaran tentang media. Oke, dilanjutkan lagi ya. Deskripsi daripada McLuhan ini dia mendefinisikan dalam bukunya, dia mendefinisikan ada media panas, ada media dingin. Media dingin itu apa? Yakni media yang membutuhkan keterlibatan konsumen yang tinggi. Jadi kita itu harus ketika menikmati media tersebut harus berpikir secara kritis, atau kita itu kesadarannya lebih tinggi ketika menikmati media tersebut. Seperti ketika kita membaca surat kabar, membaca majalah, buku, permainan video, ataupun internet. Sebab dinamakan media dingin karena memang halayak bersifat lebih aktif. Kemudian selain media dingin ada media panas, yakni dia membutuhkan keterlibatan konsumen yang rendah. Seperti ketika kita itu dengerin radio ya. Jadi keterlibatannya sambil lalu begitu saja. Dan seperti kita melihat televisi ya, tinggal dilihat saja begitu kan. Atau lihat film, tinggal nyalain saja. Atau datang ke bioskop nonton gitu. Jadi keterlibatan tersebut bersifat pasif. Itu sebabnya maka media ini dikategorikan sebagai media
panas. Ini deskripsi daripada McLuhan. Selanjutnya, ini seperti gambar perkawinan antara budaya dan media ya. Jadi apakah budaya yang masuk ke media atau media itu yang membentuk sebuah budaya? Hayo apa? Oke, lanjutkan penjelasan ya. Nah, jadi apa sih kajian budaya dan media itu? Lingkupnya seperti apa sih? Biar nggak penasaran, kita sedikitlah menengok kajian budaya dan media itu seperti apa. Nanti hal yang kurang jelas kita ada sesi selanjutnya di pertemuan mendatang. Untuk saat ini sedikit yang kita bahas. Jadi pada dasarnya kajian budaya dan media mencoba untuk menggoyang kemapanan berpikir kita tentang realitas dan apa yang dimaksud dengan real yang sebenarnya dalam kehidupan budaya kita sehari-hari. Karena dalam dunia saat ini itu kita sering kali lihat image ya, jadi gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang ada di koran, televisi, film, video, radio, iklan, novel, dan lain sebagainya. Ini adalah betul-betul nggak sih yang digambarkan di media tersebut itu sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah budaya yang betul-betul real. Nah, cara kita menentukan diri kita dan mendefinisikan identitas kita dan lingkungan sekitar kita ternyata juga bervariasi satu dengan yang lainnya. Ini mungkin si A punya pemaknaan tersendiri terkait dengan media A, ternyata si B juga memaknai sendiri tentang media A tersebut. Si C juga begitu. Jadi beda-beda. Dan pada kenyataannya budaya kita sebenarnya juga dibentuk oleh media massa yang kita nikmati setiap harinya. Jadi apa yang menjadi kebudayaan kita itu dibentuk oleh apa yang kita nikmati sehari-harinya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu mempengaruhi pola pikir kita yang selanjutnya akan merubah satu kebiasaan dan itu dilakukan oleh banyak orang, maka akan membentuk suatu budaya tersendiri di situ. Dan yang dilakukan oleh media studies dan cultural studies ini adalah mencoba untuk bagaimana kita itu berpikir secara kritis tentang hal tersebut tadi. Ya, ini antara lain teman-teman berusaha untuk mengungkap siapa yang membentuk realitas sosial itu. Di mana realitas sosial itu diciptakan? Dalam kondisi sosial dan ekonomi dan politik yang bagaimana realitas sosial itu ditampilkan, dipublikasikan, disebarkan, dan ditayangkan. Ayo. Dan siapa yang memiliki kepentingan di balik penayangan itu? Siapa pula yang memiliki media? Dan pertanyaan lain lebih lanjut seperti itu. Jadi kita dituntut untuk berpikir sekritis itu. Lalu kemudian apakah masyarakat adalah cuman kumpulan orang-orang pasif yang tidak melakukan proses apa-apa sebagai konsumen media? Faktanya bagaimana? Nah, ini dengan kita belajar kajian media, kajian budaya dan media, kita akan melihat mencoba berpikir kritis tentang itu. Selanjutnya kita akan bisa lebih cermat, lebih bijak dalam memandang sebuah realitas saat ini. Demikian teman-teman, apa persepsi teman-teman tentang kajian budaya dan media? Ditulis di kolom komentar ya, persepsi teman-teman apa, cantumkan nama dan NIM-nya masing-masing. Oke, nanti akan dilihat. Terima kasih. Begitu untuk kesempatan pertemuan pertama kali ini. Terima kasih telah menyimak. Walafu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jaga kesehatan, jaga kondisi badan, jaga asupan, dan tetap berbahagia.